I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Komunikasi adalah sesuatu hal yang paling dasar yang dilakukan oleh setiap insan manusia. Karena dengan berkomunikasi, kita dapat mencapai sebuah kesepahaman yang dibangun dengan manusia lainnya. Kemudian, pentingnya kemampuan komunikasi bisnis. Tantangan seorang manajer di masa depan relatif akan semakin sulit, yang menuntut kemampuan untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan ide, gagasan, dan tujuan dalam lingkungan organisasinya atau perusahaannya, serta bagaimana menyampaikan produk atau jasa yang dimilikinya kepada konsumen. Kemudian, komunikasi sangat penting untuk keberhasilan setiap perusahaan. Jika komunikasi dalam suatu perusahaan atau organisasi berjalan dengan baik, maka akan tercipta suasana yang dalam lingkungan intern perusahaan tersebut. Saya akan melanjutkan materi dari manfaat dari komunikasi yang efektif. Beberapa manfaat dari komunikasi yang efektif adalah yang pertama, kuat dalam mengambil keputusan dan cepat dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, mengetahui sejak dini potensi masalah yang timbul. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan mempercepat kinerja. Yang keempat, hubungan bisnis yang kuat dan relasi. Yang kelima, meningkatkan profesionalitas kinerja antara tenaga kerja dengan perusahaan. Yang keenam, menghasilkan keuangan yang lebih baik. Lanjutnya, struktur komunikasi yang baik mengikuti pola. Struktur komunikasi memiliki 3 pola, yakni pertama ada pembuka, yang kedua isi, dan yang terakhir penutup. Pesan yang disampaikan harus menyentuh secara kuat dan telak, tidak sekedar mengelus-elus atau mengingatkan. Yang pertama, penggunaan media yang salah. Yang kedua, pesan yang campur aduk. Yang ketiga, salah audiens. Yang ketiga tersebut, itu akan membuat pesan yang disampaikan tidak menyentuh para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi kami, yaitu 5 efektivitas komunikasi bisnis. Nah, efektivitas komunikasi bisnis itu seperti halnya jenis komunikasi lainnya ditentukan beberapa hal, yaitu persepsi. Nah, persepsi itu komunikator harus dapat memprediksi apakah message yang disampaikan dapat diterima oleh komunikan. Ketepatan, agar komunikasi yang dilakukan tepat sasaran. Komunikator perlu mengekspresikan hal yang ingin disampaikan sesuai dengan kerangka pikir komunikan. Nah, kredibilitas, yaitu dalam berkomunikasi, komunikator perlu memiliki suatu keyakinan bahwa komunikan dapat dipercaya. Lalu pengendalian dalam komunikasi, komunikan memberikan reaksi umpan balik atau feedback terhadap pesan yang disampaikan. Selanjutnya yaitu kecocokan. Komunikator yang baik selalu dapat menjaga hubungan persahabatan yang menyenangkan dengan komunikan. Selanjutnya saya akan membawakan materi tentang strategi dalam mencapai efektivitas komunikasi bisnis. Dalam proses komunikasi, semua pesan atau informasi yang dikirim akan diterima dengan berbagai perbedaan oleh penerima pesan atau informasi. Baik itu karena perbedaan latar belakang, persepsi, budaya, maupun hal lainnya. Untuk itu, suatu informasi atau pesan yang disampaikan mencakup 7 syarat atau dikenal juga dengan 7C, yaitu yang pertama, completeness atau lengkap. Suatu pesan atau informasi dapat dikatakan lengkap bila berisi semua materi yang diperlukan. Yang kedua, conciseness atau singkat. Suatu pesan dapat dikatakan concise bila dapat mengutarakan gagasannya dalam jumlah kata sekecil mungkin atau singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, consideration atau
pertimbangan. Penyampaian pesan hendaknya dapat mengutarakan gagasannya dengan mempertimbangkan dan mengutamakan penerima pesan. Yang keempat, concreteness atau konkret. Penyampaian pesan hendaknya menggunakan bahasa yang gambling, pasti, dan jelas. Yang kelima, clarity atau kejelasan. Pesan hendaknya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, mudah diinterpretasikan, serta memiliki makna yang jelas. Yang keenam, courtesy atau kesopanan. Pesan hendaknya dibuat dengan gaya bahasa dan nada yang sopan agar memupuk hubungan baik dalam komunikasi bisnis. Yang ketujuh, correctness atau ketelitian. Pesan dibuat dengan teliti dan tata bahasa, tanda baca, dan juga ejaan yang benar. Komunikasi yang efektif dapat memperkuat hubungan antar perusahaan atau semua pihak yang berkepentingan, seperti pelanggan, tenaga kerja, komunitas, masyarakat, atau bahkan negara.